Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ayuhal muslimun wal muslimat, ikhwafillah, dimana kapanpun dan dalam keadaan kita, maka mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita miliki, kita gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun wal muslimat, ikhwafillah, dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani suasana beribadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seringkali kita mendapatkan pengetahuan, ilmu, atau pembelajaran atau informasi bahwasanya ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan rezeki, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan fasilitas, maka biasa ada ulama yang mengajarkan kepada kita baca ini, baca itu. Nah, ternyata jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pendapat yang lain. Ada yang pendapat yang bisa kita bandingkan tentang contoh kita membaca salawat, kita membaca zikir agar kita banyak rezeki, agar kita banyak banyak harta dan lain sebagainya. Maka itu juga sebenarnya kita harapkan, namun kurang tepat kiranya. Maka dari itu, untuk membandingkan kehidupan kita, mari kita dengarkan penjelasan beliau ini. Hamba yang paling dibenci oleh Allah siapa? Ya. Orang yang amila amal al-akhirah, beramal-amal akhirat seperti sholawat, baca Quran, haji umroh, tapi niatnya ghardan min aghradi dunya, untuk urusan duniawi. Ini yang ngomong Imam Abul Hasan Sazili, beliau seorang syarif, Zuriyat Sayyidina Al-Hasan. Jadi tugas kita kalau antum habib, antum kiai, tugasnya mendewasakan umat, bukan membiarkan umat sholawat untuk urusan remeh. Kita naikkan spiritual mereka yang tadinya sholawat hanya untuk urusan liizalati faqrin atau maradin, liqada'i hajatin, sekarang kepada yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Syafaat Nabi fid darain, syafaat Nabi di dunia plus akhirat. Jangan hanya urusan dunia. Ya, baiklah. Itulah tadi perbandingan yang kita bisa ambil pelajaran. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita tarik suatu kesimpulan atau suatu pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kita memilih. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk memposisikan diri kita seperti apa. Namun ternyata ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan yang mulia betul, baik di mata manusia, mata kita Allah, maupun di mata Allah Subhanahu wa taala, dan bukan saja bisa mendapatkan kebahagiaan dunia, fasilitas dunia, tetapi insya Allah akan kita mendapatkan fasilitas dan kemuliaan di akhirat dan keselamatan di akhirat. Maka setiap usaha, setiap ibadah yang kita lakukan, baik itu yang kita kerjakan melalui tubuh kita ini, melalui panca indera kita ini, mulut kita berzikir, mengucapkan salawat dan melafalkan kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat thayyibah, maka hendaklah apa yang kita ucapkan itu senantiasa hanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan tertentu, ya. Bukan tujuan semata-mata ingin mendapatkan, kita mengucapkan salawat agar saya bisa mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan kekayaan dan lain sebagainya, saya mendapatkan ini, membacakan ayat-ayat ini dan lain sebagainya. Namun itu bisa berakibat fatal terhadap kita ketika itu menjadi tujuan kita. Maka kalau kita simak tali apa yang disampaikan beliau, bahwasanya
apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, salat misalkan, puasa, lain sebagainya, berzikir, bersalawat kepada Allah, jangan tujuan utama kita adalah untuk akhirat, karena kita termasuk orang-orang yang akan rugi, ya, dan bahkan bisa berakibat marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu, apa yang kita zikirkan itu tujuannya hanya beribadah kepada Allah, mendapatkan ridha dari Allah. Selepas rezeki, selepas materi-materi, fasilitas itu kita harapkan, karena itu juga kita butuhkan kehidupan dunia ini, untuk kita jadikan fasilitas untuk senantiasa memudahkan kita beribadah kepada Allah. Maka insya Allah kita sungguh-sungguh beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki itu Allah Subhanahu wa taala yang akan mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kepada kita. Namun jangan itu menjadi tujuan utama kita bersalawat misalkan supaya banyak rezeki dan lain sebagainya. Boleh menjadi motivasi, tapi jangan menjadikan tujuan utama, ya. Tetapi apa yang kita niatkan awal, kita mengucapkan itu, mudah-mudahan dengan kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita, dan kita mendapatkan kehidupan yang layak di dunia dan insya Allah keselamatan di akhirat. Kenapa saya bahas begitu? Karena seringkali kita mendengarkan, seringkali kita ada yang lewat baik di sosmed maupun secara langsung, baca ini agar kita misalkan menjadi kaya raya, mendapat hasil yang begini. Itu bisa mengantarkan kita hanya mengharapkan dunia semata, tapi kita tidak menjauhkan atau fasilitas-fasilitas atau tujuan akhirat kita, tujuan karena Allah semata-mata mendapatkan dunia dan akhirat, bahagia dunia akhirat itu kita sepelekan. Maka dari itu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan zikir kita, ibadah kita hanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan zikir, dengan apa yang kita lakukan itu, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan itu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang melimpah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan fasilitas yang memadai. Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana yang kita idam-idamkan, sehingga insya Allah semakin kita mendapatkan kedudukan, mendapatkan kemudahan, dan insya Allah kita sehat, fisik kita sehat, rohani kita sehat, dan insya Allah ibadah kita lancar untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu, mungkin kita bisa mengambil kesimpulan bahwa beribadah yang kita lakukan, jadikan ibadah yang kita kerjakan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun insyaallah ketika kita niatkan jalannya untuk beribadah kepada Allah, kita bekerja sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki untuk kita pakai beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Jangan lupa dibantu untuk subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan bernilai amal jari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.